Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Lina Marliana dengan NIM 201050113, Program Studi Magister Pendidikan Masyarakat IKIP Siliwangi tahun angkatan 2020 dengan dosen pembimbing 1 Bapak Profesor Dr. Haji Heris Hendriana MPD dan dosen pembimbing 2 Bapak Dr. Nandang Rukanda MPD. Pada hari ini saya akan memaparkan hasil penelitian tesis yang telah saya lakukan dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Interpoint untuk meningkatkan kemampuan kognitif anak usia dini dalam materi adab makan dan minum. Identifikasi masalah dalam penelitian saya adalah bahwasannya anak masih merasa kesulitan dalam mengingat materi yang disampaikan. Keduanya, belum adanya panduan baik untuk pendidik ataupun orang tua. Ketiganya, kurangnya kemampuan dan keterampilan guru dalam menyiapkan perangkat pembelajaran. Dan keempatnya, pembelajaran masih dirasakan kurang menarik karena masih dilaksanakan secara klasikal. Rumusan masalah dalam penelitian saya adalah bagaimana pengembangan media pembelajaran Interpoint untuk meningkatkan kemampuan kognitif anak usia dini dalam materi adab makan dan minum. Pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana kondisi objektif dari para pendidik, bagaimana pengembangan medianya, bagaimana efektivitas dari media yang dikembangkan, dan kendala apa saja yang ditemui di dalam penelitian tersebut. Tujuan dari penelitian ini yaitu satu, menggambarkan kondisi objektif dari para pendidik, keduanya mengembangkan media pembelajaran interaktif berbasis software PowerPoint yang disingkat dengan Interpoint, yang ketiga yaitu mengetahui kendala-kendala yang didapat selama penelitian di lapangan, dan yang terakhir mengetahui bagaimana keefektivitasan dari media pembelajaran yang telah dikembangkan. Selanjutnya adalah manfaat penelitiannya. Manfaat penelitiannya antara lain satu, memotivasi belajar siswa, keduanya meningkatkan kompetensi dan kemampuan pribadi bagi para pendidik, ketiga yaitu sebagai bahan pertimbangan dan acuan penyusunan program pembelajaran, yang keempat meningkatkan pengetahuan, pengalaman, dan juga kompetensi pribadi untuk peneliti. Definisi operasional dari penelitiannya adalah media pembelajaran interaktif berbasis software PowerPoint atau Interpoint ini adalah segala sesuatu ataupun alat penyampai pesan berupa multimedia berbantuan software PowerPoint yang dapat dinavigasi oleh para peserta didik secara mandiri. Keduanya, materi adab makan dan minum adalah materi mengenai tata cara, etika, dan sopan santun saat sebelum, sedang, dan sesudah melakukan kegiatan makan ataupun minum. Ketiga, kemampuan kognitif anak adalah kapasitas seorang anak untuk melakukan beragam tugas atau aktivitas mental yang berhubungan dengan persepsi, ingatan, kreativitas, bahasa, dan juga pengolahan informasi. Landasan dari penggunaan media pembelajaran ada tiga, yaitu satu, landasan empiris, bahwasannya gaya belajar anak itu berbeda antara satu dan lainnya. Yang kedua yaitu landasan psikologis, bahwasannya anak akan lebih mudah mengingat materi apabila dilihat secara konkret ataupun nyata. Yang ketiga yaitu landasan teknologis, bahwasannya dapat memfasilitasi proses atau kegiatan pembelajaran sesuai dengan perkembangan zaman dan juga kemajuan teknologi. Metode penelitian yang saya gunakan adalah metode penelitian dan pengembangan R&D yang dilakukan untuk mengetahui keefektivitasan media ataupun produk yang dikembangkan serta bagaimana validitasnya. Bagaimana validitas dari media ataupun produk yang dikembangkan yang terdiri dari 10 langkah ataupun 10 tahap, yaitu sebagai berikut seperti yang dipaparkan di layar. Yang selanjutnya yaitu landasan teori. Landasan teori yang saya gunakan itu ada tiga. Satu adalah teorinya taksonomi Bloom yang dipelopori oleh Benjamin S. Bloom pada tahun 1956.
Yang keduanya yaitu teori pemrosesan informasi yang dipelopori oleh Gagne pada tahun 1985. Dan yang ketiga yaitu teori kognitif, teori of multimedia learning atau CTML yang dipelopori oleh Richard R. Mayer pada tahun 1999, yang masing-masing dari teori tersebut menegaskan bahwasannya kemampuan kognitif itu memang saling dipengaruhi oleh kemampuan merekam lewat indera. Indikator kemampuan kognitif anak dalam materi adab makan dan minum yang akan disampaikan yaitu satu, anak dapat mengingat materi lebih lama, keduanya dapat menyelesaikan tugas yang diberikan, yang ketiga yaitu dapat memahami dan mengurutkan gerakan dalam materi adab makan dan minum, yang keempat dapat menyebutkan sebab akibat dari adab makan dan minum, yang kelima dapat mengaplikasikan pengetahuan dan juga keterampilan yang dipresentasikan, serta yang terakhir yaitu dapat mengaplikasikan materi dalam kesehariannya dengan mandiri. Berikut adalah hasil uji coba terbatas dan juga hasil uji coba lebih luas. Berikut adalah hasil uji coba produk dan juga hasil respon anak dan guru. Berikut adalah hasil validasi dari ahli materi dan juga ahli media, hasil validasi dari praktisi pembelajaran, serta hasil validasi dari guru di TKK Mutiara Kolbu yang menjadi tempat uji coba produk. Hasil uji efektivitas yang didapatkan melalui uji tes normalitas terlebih dahulu yang dilakukan untuk mengetahui apakah data tersebut itu berdistribusi normal ataupun tidak. Karena hasil uji normalitasnya dinyatakan bahwa data tidak berdistribusi normal, maka dilanjutkan dengan tes uji Wilcoxon. Dan dari uji Wilcoxon tersebut didapatkan bahwasannya dari 20 subjek penelitian itu mengalami peningkatan hasil belajar dan tidak ada penurunan dari hasil pretest menuju posttest ataupun sebaliknya. Dan ini adalah hasil uji statistik Wilcoxon yang digunakan untuk mencari hasil apakah ada perbedaan yang signifikan atau tidak dari kegiatan pretest dan juga posttest. Dan hasil yang didapatkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar anak dari sebelum pelakuan atau pretest ke posttest. Ini artinya terdapat pengaruh penggunaan media interpoint terhadap hasil belajar dalam materi adab makan dan minum. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah satu, bahwasannya sebelum digunakannya media interpoint, guru masih merasakan kebingungan bagaimana cara menyampaikan materi adab makan dan minum secara menarik dan tidak membosankan. Namun setelah hadirnya media interpoint, keraguan tersebut dapat dihilangkan. Hal ini dapat dilihat dari respon yang diberikan oleh 20 orang anak, yang dimana 10 orang anak menyatakan sangat setuju, 9 orang anak itu menyatakan setuju, dan 1 orang anak menyatakan bahwa cukup setuju. Hal ini dikarenakan anak tidak familiar dengan laptop dan merasa kesulitan dalam penggunaannya. Sedangkan nilai respon dari kepraktisan guru dari 7 orang guru yang diminta responnya didapat sebanyak 5 orang guru menyatakan produk media interpoint itu praktis untuk digunakan dan 2 orang lainnya menyatakan cukup praktis. Hal ini dikarenakan kurangnya kemampuan ataupun keterampilan guru dalam mengoperasikan komputer dan juga software PowerPoint serta terkendala dengan persiapan perangkat kerasnya. Yang kedua yaitu pengembangan media pembelajaran interpoint dinyatakan sangat valid. Hal ini dapat dilihat dari jumlah rata-rata seluruh validator, baik dari desain produk ataupun dari produk akhirnya. Yang awalnya dari desain produk itu mendapatkan skor 3,2 yang dinyatakan dengan kategori valid. Begitu
setelah melakukan beberapa revisi dan ada produk akhir, itu skornya berubah menjadi 4,6 dengan kategori sangat valid. Dan yang ketiga, media pembelajaran interaktif berbasis software PowerPoint yang disingkat dengan Interpoint ini dinyatakan efektif untuk digunakan di dalam pembelajaran. Hal ini dilihat dengan hasil observasi kepada anak dan juga respon anak yang menyatakan sebelum perlakuan itu ada di skor 1,4, itu masih mulai berkembang atau masih berkembang, dan respon anaknya 1,6 yang dengan kategori kurang setuju. Namun setelah dilakukan pelakuan itu skornya naik hasil observasi menjadi 3,1 dengan kategori berkembang sangat baik, dan dari respon anak dari 1,6 kategori kurang setuju berubah menjadi 4,3 dengan kategori sangat setuju. Kendala-kendala yang didapat di lapangan antara lain sulit mencari bahan yang sesuai dengan materi, filenya terlalu besar, biayanya terlalu mahal, kurangnya fasilitas pendukung, dan kurangnya keterampilan serta kemampuan guru dalam mengoperasikan perangkat keras komputer ataupun laptop dan software PowerPoint-nya. Kesimpulan yang didapat, yang pertama yaitu media memiliki materi dan nilai karakter yang umum, tidak terikat dengan aturan tema yang berganti-ganti. Yang kedua, pemakaian media dapat meningkatkan ketertarikan dan motivasi siswa. Ketiga, media Interpoint disukai anak dan dapat meningkatkan ingatan serta pemahaman terhadap materi yang disampaikan. Keempat, rata-rata guru dan anak sangat setuju dan menyukai media Interpoint. Dan saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah satu, media Interpoint dapat digunakan pada tema makanan dan minuman, subtema adab makan dan minum pada anak usia dini di awal tahun ajaran baru. Kedua, terbatasnya perlengkapan perangkat keras untuk mengoperasikan media Interpoint perlu disiasati dengan bijak agar media ini masih tetap dapat dimanfaatkan. Ketiga, penggunaan dan pemanfaatan media Interpoint dapat disosialisasikan kepada seluruh anak, guru, ataupun orang tua. Pelatihan pembuatan media pembelajaran Interpoint pun dapat dilaksanakan kepada para pendidik untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilannya. Saran lain yang dapat diberikan yaitu satu, media Interpoint dapat dijadikan materi tambahan di sudut pengaman ataupun di area TIK bagi lembaga yang memiliki fasilitas tersebut. Keduanya, perguruan tinggi keguruan pun mengambil peran nyata baik dalam membekali peningkatan profesionalitas guru melalui diskusi atau melalui pelatihan ataupun workshop, dan memotivasi serta memfasilitasi dosen ataupun mahasiswanya untuk melakukan penelitian pengembangan baik dalam hal media, model, ataupun hal lainnya baik dari pelatihan ataupun pembelajaran. Dan yang ketiga, media dapat dikembangkan kembali menjadi bentuk desktop ataupun Android. Dan inilah bentuk fisik dari media Interpoint yang tengah saya kembangkan. Ada bentuk VCD dan juga bentuk kartu gerakan adab makan dan minum. Ini adalah beberapa reaksi dari anak pada saat uji terbatas, uji lebih luas, dan juga uji produk, di mana anak-anak terlihat sangat antusias, sangat fokus, dan juga sangat menyukai media Interpoint. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya, dan untuk dokumentasi secara lengkap dapat dilihat pada video-video sebelumnya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.